Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi dan menganalisis pengembangan lingkungan strategi sumber daya manusia. Tujuan dari pembahasan pada kesempatan kali ini adalah untuk memberikan penjelasan berupa gambaran mengenai pengembangan strategi pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan hal yang penting dan perlu dilakukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan tanpa terkecuali. Menurut John Supriyanto, pengembangan adalah kegiatan dengan maksud untuk memperbaiki atau membina kemampuan setiap karyawan atau pegawainya. Maka, dapat disimpulkan bahwa pengembangan memiliki arti yaitu usaha atau upaya yang dilakukan setiap pimpinan di lingkungan suatu perusahaan atau lembaga yang berguna untuk membina kemampuan dari para karyawan atau pegawai untuk kepentingan perusahaan dan juga karyawan tersebut. Apabila ditemukan dalam sebuah perusahaan karyawan yang tidak memiliki kemampuan yang sesuai harapan dengan perusahaan, maka perusahaan berhak untuk membina karyawan tersebut agar kemampuannya menjadi lebih baik. Untuk membina sumber daya manusia, maka dapat dilakukan dengan cara yang pertama dengan jalan pengembangan melalui jalur informal dan yang kedua melalui jalur formal. Jalur yang pertama adalah jalur informal. Dikatakan jalur informal karena pengembangan sumber daya manusia tersebut dilakukan secara autodidak, berupaya meningkatkan kemampuan dengan banyak belajar dari berbagai sumber buku yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian, jalur yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia secara formal. Artinya, pegawai atau karyawan direkomendasikan oleh pihak perusahaan atau lembaga tertentu untuk mengikuti pelatihan atau workshop untuk membekali karyawan ataupun tenaga pengajar agar kemampuannya sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk membina sumber daya manusia dalam meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan cara yang pertama dengan jalan dan pengembangan melalui jalur informal manfaat ini dan yang kedua melalui jalur formal yang kurang. Jalur yang pertama adalah jalur informal. Katakan jalur informal karena pengembangan sumber daya manusia tersebut hasil yang bisa secara autodidak, berupaya meningkatkan kemampuan dengan banyak belajar dari yang bermanfaat untuk kerja yang sesuai para pegawai atau karyawan. Kemudian, dan meningkatkan jalur yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan komitmen artinya para pegawai atau karyawan melalui direkomendasikan oleh pihak perusahaan atau lembaga akan diharapkan memiliki pemahaman yang baik pelatihan atau organisasi untuk secara tidak langsung karyawan ataupun kerja tenaga pengajar serta dapat kemampuannya sesuai dengan untuk zaman menjadi yang lebih baik. Untuk membina sumber daya manusia, langkah yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama dengan jalan pengembangan melalui pelatihan. Jalur pelatihan ini bertujuan dan yang kedua melalui jalur dari setiap karyawan. Jalur yang pertama adalah jalur dari suatu perusahaan. Katakan jalur informal karena pengembangan sumber daya manusia tersebut yang dilakukan secara autodidak, merupakan cara yang dapat meningkatkan kemampuan dengan banyak belajar dari karyawan atau pegawai yang dengan pendidikan bidangnya.
yang sesuai Kemudian, dengan pekerjaan mereka, jalur yang maka kedua akan adalah membantu pengembangan sumber para daya manusia karyawan secara atau formal. pegawai Artinya, untuk pegawai mengatasi atau karyawan permasalahan dalam direkomendasikan pekerjaan mereka. oleh pihak Yang perusahaan ketiga, atau lembaga pembinaan tertentu termasuk untuk dalam mengikuti pengembangan pelatihan sumber daya atau manusia workshop yang untuk bertujuan membekali mengembangkan karyawan dan ataupun memberikan tenaga pengetahuan pengajar pada karyawan agar atau pegawai kemampuannya yang sesuai dengan dilakukan oleh perkembangan zaman. perusahaan secara langsung. Untuk Yang membina keempat, sumber melakukan daya manusia, rekrutmen merupakan maka usaha dapat dalam mencari dilakukan dengan sumber cara daya manusia yang pertama berdasarkan dengan jalan kriteria yang dibutuhkan pengembangan oleh melalui perusahaan. jalur Yang informal terakhir dan yang adalah kedua mengadakan melalui perubahan sistem. jalur formal. Poin Jalur yang ini pertama termasuk adalah jalur dalam hal informal. pengembangan Dikatakan sumber jalur daya manusia informal karena memiliki tujuan pengembangan agar sumber daya perubahan manusia sistem tersebut untuk dilakukan menjadikan secara kinerja lebih baik autodidak, dan berupaya mengantisipasi meningkatkan hal kemampuan dengan dari banyak luar belajar atau dari berbagai eksternal. sumber buku yang sesuai dengan bidangnya. Usaha Kemudian, membina sumber daya jalur manusia yang kedua yang adalah pertama pengembangan sumber daya adalah manusia secara formal. disebabkan karena Artinya, sumber daya manusia pegawai atau terbatas. karyawan Tidak direkomendasikan dipungkiri oleh bahwa pihak perusahaan sumber daya atau manusia lembaga setiap tertentu hari semakin untuk banyak. mengikuti pelatihan Namun, atau tidak workshop semua sumber untuk daya yang membekali ada mampu karyawan bersaing dan ataupun juga berkualitas. tenaga pengajar agar Hanya beberapa kemampuannya dari sesuai mereka yang dengan memiliki perkembangan kemampuan zaman. atau sumber daya Untuk manusia membina yang baik sumber dan daya berkualitas. manusia, Kemudian maka yang dapat kedua yaitu dilakukan dengan retensi sumber cara daya manusia. yang pertama Setelah dengan perusahaan jalan berhasil pengembangan mendapatkan sumber melalui daya manusia jalur yang informal sesuai dengan dan yang kebutuhan, kedua melalui di sini jalur formal. peran dari perusahaan Jalur yang pertama adalah adalah jalur terus informal. membina Dikatakan jalur para informal tenaga kerja karena ataupun pengembangan karyawan sumber daya agar manusia memiliki skill tersebut yang lebih baik. dilakukan secara Kemudian, autodidak, pengembangan sumber daya manusia berupaya meningkatkan kemampuan seiring dengan banyak kemajuan belajar zaman dari berbagai sumber untuk buku menjawab yang kebutuhan sesuai konsumen, dengan bidangnya. perusahaan mau Kemudian, tidak mau harus memiliki jalur yang kedua dan adalah berkeinginan pengembangan untuk sumber tetap daya berkembang manusia dan secara bersaing. formal. Artinya, Manajemen sumber daya pegawai manusia atau bisa karyawan dilakukan dengan meningkatkan direkomendasikan skill oleh tertentu pihak perusahaan atau membuat lembaga tertentu karyawan untuk mempelajari mengikuti hal-hal yang baru pelatihan atau workshop sehingga mampu untuk menjadikan membekali pribadi karyawan ataupun yang siap tenaga sedia pengajar kapanpun agar perusahaan kemampuannya memerlukannya. sesuai dengan Kemudian yang perkembangan keempat, perkembangan teknologi. Untuk Perkembangan membina teknologi sumber daya berfungsi manusia, untuk membuat maka kehidupan dapat semakin mudah. dilakukan dengan Teknologi yang cara berkembang pada yang saat pertama ini dengan hampir jalan seluruh pengembangan aspek melalui mudah dijangkau jalur dalam informal kehidupan. dan yang Baik kedua dalam bidang manajemen, melalui jalur formal. seorang HRD wajib Jalur bisa yang pertama belajar dan adalah jalur memanfaatkan informal. teknologi yang ada Dikatakan jalur untuk informal mendukung perkembangan karena sumber daya manusia. pengembangan sumber daya manusia Kemudian yang terakhir tersebut adalah dilakukan pengembangan desain secara organisasi baru. autodidak, Sistem organisasi yang telah meningkatkan diterapkan kemampuan selama dengan banyak bertahun-tahun belajar dari belum tentu berbagai efektif sumber buku digunakan yang sesuai dengan zamannya. bidangnya. Maka Kemudian, harus jalur yang disesuaikan kedua dengan adalah keberagaman pengembangan dan sumber juga daya kemajuan manusia secara dari formal. zaman tersebut. Artinya, Agar pegawai atau perusahaan karyawan tersebut dapat bersaing direkomendasikan oleh lebih pihak baik sesuai perusahaan dengan atau perkembangan lembaga zaman tertentu yang ada. untuk mengikuti pelatihan atau workshop untuk membekali Teknik analisis karyawan SWOT. ataupun Analisis pengajar SWOT merupakan agar teknik kemampuannya perencanaan sesuai strategi dengan perkembangan zaman. yang bermanfaat untuk mengevaluasi membina kekuatan sumber daya manusia dan maka kelemahan, dapat peluang, dilakukan serta dengan ancaman cara dalam yang suatu pertama proyek, dengan baik jalan proyek yang sedang pengembangan berlangsung melalui maupun jalur dalam informal, perencanaan proyek dan baru. yang kedua melalui jalur Analisis formal. SWOT memiliki 4 Jalur yang komponen pertama dasar. adalah jalur Yang pertama, informal. Dikatakan jalur strike informal atau karena kekuatan, pengembangan sumber daya yaitu manusia karakteristik tersebut dari dilakukan organisasi secara ataupun autodidak, proyek yang memberikan berupaya kelebihan meningkatkan serta kemampuan keunggulan dengan banyak dibandingkan belajar dengan yang dari lainnya. berbagai sumber buku
Yang kedua, yang sesuai weakness dengan bidangnya. atau kelemahan. Kemudian, Karakteristik yang jalur yang berkaitan kedua dengan adalah kelemahan pengembangan pada sumber daya organisasi manusia secara formal. atau proyek Artinya, dibandingkan dengan pegawai lainnya. atau karyawan Kemudian yang direkomendasikan selanjutnya, oleh pihak opportunity perusahaan atau peluang, lembaga tertentu yaitu untuk mengikuti peluang yang pelatihan dapat atau dimanfaatkan workshop oleh untuk organisasi membekali atau proyek karyawan untuk ataupun dapat tenaga berkembang pengajar lebih baik di kemudian agar hari. kemampuannya sesuai Kemudian dengan yang terakhir, perkembangan zaman. threats atau ancaman Untuk membina merupakan sumber daya ancaman yang manusia, akan dihadapi maka oleh organisasi dapat ataupun proyek dilakukan dengan yang cara dapat yang menghambat pertama perkembangannya dengan jalan di saat yang akan pengembangan mendatang. melalui jalur informal, dan yang kedua